Kamu nggak bisa ngalahin algoritma, tapi kamu bisa memaksa algoritma YouTube bekerja untuk mempromosikan channelmu. Jadi ceritanya gini, saat gue mulai channel YouTube pertama kali, gue tuh berusaha keras banget agar channel gue bisa berkembang dan video-video gue bisa ramai ditonton banyak orang. Tapi setelah gue usaha 4,5 bulan dan 45 video, tetap aja masih belum berhasil guys. Bahkan belum memenuhi syarat monetisasi. Meskipun saat itu gue udah 2000-an subs sih, tapi karena jam tayang tuh belum nyampe 4000 jam tayang, gue udah sempet frustasi gitu ya. Tapi gue mikir terus, kenapa ya? Kok ada channel lain yang baru mulai udah bisa cepet dapat views dan subscribers ya? Dan sesudah gue telusuri dan ya begadang siang dan malam, jawabannya ketemu. Jawabannya adalah algoritma YouTube. Yes, gue menemukan bahwa channel-channel tersebut benar-benar memahami atau hoki sehingga video-video mereka tuh bisa selaras dengan apa yang disukai oleh algoritma YouTube. Dan sekarang setelah bertahun-tahun gue jadi kreator YouTube, akhirnya gue berhasil menemukan guys 3 cara yang bisa memaksa algoritma YouTube bekerja untuk mempromosikan channelmu. Dan cara ini yang gue lihat udah banyak dipraktekin oleh beberapa YouTuber sukses pada saat sebelum channelnya tuh meledak views dan subscribersnya ya. Channel kamu kalau misalnya di awal ya kamu mesti taruh 3 strategi ini dulu ya. Supaya nanti begitu ada satu yang meledak, semuanya meledak. Jadi kayak mercon guys. Der gitu ya. Dan ini akan memaksa algoritma YouTube bekerja untuk mempromosikan channelmu. Waduh, mau juga Pak bagi strateginya dong? Oke tenang, gue akan bagi strateginya. Dan kabar baiknya, cara ini bisa dipraktekkan oleh semua kreator YouTube. Baik kamu YouTuber pemula, ataupun kamu yang channelnya udah bertahun-tahun upload, tapi viewsnya dan subscribersnya nggak naik-naik. Kayak jalan di tempat gitu ya. Dan by the way, video ini agak panjang dikit. Karena ini pengalaman gue ya selama 6 tahun kepoin YouTube-nya orang lain dan juga praktek buat gue sendiri. So, harap sabar ya guys ya, dan nonton sampai habis. Oke guys, sekarang tolong komen dong, kamu sendiri udah bikin YouTube berapa lama nih? Gue pengen tahu, baru bikin kemarin, atau udah berapa minggu, berapa bulan, atau bahkan yang udah bertahun-tahun? Komen below ya. Karena nanti kalau video ini bisa dapat 500 komen, gue akan bagi-bagi akses buat kalian ke pejuang konten VIP buat 10 orang di kolom komen. So, jangan lupa langsung di komen ya. Selain komen, jangan lupa klik like video ini dan share ke WA kamu sendiri ya, biar nanti kamu gampang ingatnya. Oke, udah pada siap? Alright, langsung aja kita belajar jadi konten kreator sukses bareng gua, Michael Sugiarto. Let's go! Ini dia 3 cara untuk memaksa algoritma YouTube untuk mempromosikan channelmu. Ini tolong ditontonnya ngurut ya, dan juga dipraktekannya ngurut guys. Kenapa? Ya karena gue belajarnya seperti ini. Gue nggak tahu kalau lu loncat-loncat nanti hasilnya seperti apa. Jadi paling bagus itu kalau ngurut. Oke, ini yang pertama ya guys ya. Yang pertama itu adalah kenal. Oke. Kenal ini maksudnya apa sih Pak? Jadi kenal ini adalah maksudnya kamu harus bikin algoritma ini kenal dengan channelmu. Ya, jadi kayak orang pacaran gitu guys ya. Jadi sebelum untuk jadi pacarmu, kamu mesti kenalan dulu guys. Sama ya. Jadi algoritma itu perlu kenal channelnya kita ini tentang apa ya. Dan tentang apa ini penting sekali ya. Jadi algoritma ini nggak bisa ya istilahnya merekomendasikan channelmu. Kalau dia sendiri tuh nggak kenal, lu tuh siapa sih? Channel tuh ngomongin apa? Dan untuk ini penting banget supaya kamu jangan gado-gado. Kamu harus memberikan sinyal yang tepat kepada algoritma. Contoh misalnya gini ya, channel kamu tentang kuliner, kamu mukbang misalnya, ya udah kamu bikin video tentang mukbang, kata kuncinya tentang mukbang, jangan loncat-loncat ya. Jadi jangan sebentar mukbang, kemudian abis itu kamu travel jalan-jalan kemana gitu, nggak ada mukbangnya, oke? Kemudian abis itu kamu kasih seminar motivasi, atau abis itu kamu taruh video anak kamu yang lagi naik di panggung, atau misalnya kamu lagi perform. Jangan kayak gitu guys ya, itu bikin signal yang salah ke algoritma, dan algoritma jadi bingung menentukan kira-kira niche daripada channel kamu ini tentang apa. Jadi caranya gimana Pak supaya kasih signal yang tepat ke algoritma? Oke, jadi cara pertama adalah jangan gado-gado. Kemudian cara kedua adalah cari 1 atau 2 kata kunci utama untuk channelmu ya. Contoh misalnya tadi mukbang dan kuliner ya. Berarti kamu mukbang, kemudian mungkin kuliner Indonesia. Contoh seperti gitu. Jadi kamu mukbang kuliner Indonesia. Dan itu selalu kamu pakai berulang-ulang ya kan di channelmu, di video-videomu, dan kamu pakai terus itu berulang-ulang. Baik kamu ngomong secara gini secara lisan, atau kamu taruh di judul, atau kamu taruh di deskripsi, kamu taruh di teks, terserah ya kan. Tapi ini harus diulang-ulang. Kenapa? Supaya tujuannya algoritma ini makin lama makin kenal dengan kamu. Kenapa? Tak kenal maka tak sayang. Maka makin kenal akan makin disayang. Setuju? Oke, ini adalah contoh salah satu channel menggunakan strategi yang kata gua tadi ya, yaitu strategi kenal. Kenalan dulu, oke? Jadi supaya algoritmanya kenal, kayak ini Adi Dharma ya kan, dia channelnya ini mukbang. Lu lihat ya, kalau gua pilih di sini nih ya, gua Ctrl F, gua tulis mukbang. Lihat ya, ada 29 kata kunci mukbang ya kan di dalam video-videonya channel Adi Dharma ini ya. Mukbang seblak, mukbang ayam goreng, mukbang bakso, mukbang kebab, mukbang semua
ya kan? Artinya apa? Artinya sekarang si algoritma ini ya kan dia pasti kenal ya kan. Oh, ini berarti channelnya Adi Dharma ini tentang mukbang ya kan, mukbang. Kemudian apalagi kata kunci yang ada di Adi Dharma ini? Contohnya misalnya gini, pedas. Nah, pedas ada 19 kata kunci pedas di dalam semua video-videonya Adi Dharma ini ya. Jadi kelihatan ya guys ya, nih terpedas, pedas. Jadi tahu mau udah mukbang pedas. Lihat ya dari gambarnya juga ketahuan mode seperti ini. Apalagi sekarang AI-nya canggih ya. Dia bisa lihat nih, ini warnanya cabe nih ya kan. Pedes banget semuanya, udah mukbang pedas. Makanya gampang sekali untuk direkomendasikan. Kalau orang cari mukbang dan pedas ya, contohnya ini kenapa gue bisa dapetnya channel Adi Dharma. Contoh misalnya gini ya, gue cari nih ya. Nih gue di beranda aja, gue cari mukbang pedas. Iya, lihat video pertama siapa yang keluar? Adi Dharma, kedua Tan Boy Kun. Padahal Tan Boy Kun itu jauh lebih senior daripada Adi Dharma. Lu pada tahu ya kan? Tapi Adi Dharma, meskipun channelnya masih lebih baru dibandingkan dengan Tan Boy Kun, baru 624.000 subscribers ya kan? Dia bisa di atasnya dari Tan Boy Kun. Nah, gimana menurut lo? Mau dicoba juga nggak? Kalau mau dicoba, coba dong sekarang komen ya kan? Gue pengen tahu channel lu tentang apa sih ya? Tulis di bawah ya kan, di komen. Dan kalau komen ini bisa sampai 500 guys ya, nanti gue akan bagi-bagi akses ke 10 orang buat dapat pejuang konten VIP gratis ya. Buruan komen sekarang guys. Nah, buat kalian yang serius yang pengen belajar lebih dan dapetin update terbaru dari saya setiap hari, setiap hari nih, mau nggak kalau kalian bisa ngintip insights dan kegiatan harian saya dengan tim? Saya akan share ini di channel Telegram Pejuang Konten VIP guys. Yang awalnya saya bikin channel Telegram ini sebenarnya sebagai catatan ide gue sendiri yang banyak banget dan belum sempet gue bikin konten. Kemudian ide ini saya share ke tim agar mereka juga bisa dapat insight dan inspirasi yang sama seperti saya. Sekarang kamu juga bisa dapat catatan ide saya juga. Sama seperti tim saya di channel Telegram Pejuang Konten VIP ini. Nih guys, kemarin tuh gue dapat ide satu ya dari video-video ini. Gue ngomong ini ya, what do I learn from 100 times of rejection? What do I learn from 300 days of vlogging? Ya. Jadi gue dapat ide seperti ini. Ini kalau thumbnailnya kamu lihat ya, model kayak gini, ini viewsnya gila-gilaan guys. Juta-jutaan, 6,1 juta views ya kan. Ini berapa nih? 500.000 views, kemudian ada lagi yang 600.000 views, banyak. Nah, kalau bahasa Indonesia mungkin jadinya kayak gini. Apa yang saya pelajari dari 100 hari camping di hutan liar? Nah, contoh seperti itu. Dan ini gue share sama tim gue doang guys. Menarik ya? Dan sekarang lu juga bisa dapet tips yang sama dari gue langsung di Pejuang Konten VIP nanti. Gimana cara ikutannya? Simple banget. Kamu cukup traktir saya kopi aja sebulan sekali. Gampang kan? Nah, kalau mau ikutan, langsung aja klik link di bawah sini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi juga ya. Oke? Sampai jumpa di Pejuang Konten VIP. Dan by the way, kalau video ini bisa dapat 500 likes dan komen, gue akan bagi-bagi 10 akses Pejuang Konten VIP nanti di kolom komen. Jadi kalau yang mau, buruan sekarang langsung di like dan komen ya guys. Yuk! Oke, cara selanjutnya untuk memaksa algoritma mempromosikan channelmu adalah dengan membuat algoritma jatuh cinta. Yes, ini namanya strategi bikin algoritma jatuh cinta sama channel lu atau video-video lu. Kalau strategi pertama kan kenalan. Ini gue pakai istilah yang simple ya, relationship aja ya, biar gampang gitu. Kalau kenalan udah kenal sekarang ya kan, tapi kan belum tentu langsung seneng, langsung jatuh cinta. Bener gak? Kita cuma kenalan doang. Gimana caranya supaya orang sudah kenalan ini bisa jatuh cinta? Ya of course. Misalnya kalau cowok mau deket sama cewek, ceweknya misalnya wah hari ini dia dandanannya menarik ya kan, dia berpakaian yang menarik ya kan, jadi bikin cowok ini wah kesengsem jatuh cinta. Sama seperti video kita guys ya, jadi video kita ini ya kan perlu dibungkus ya dengan apa? Dengan thumbnail yang menarik. Dengan thumbnail yang menarik ya. Jadi kalau thumbnail lo menarik itu akan meningkatkan namanya rasio klik tayang atau bahasa dewanya CTR, click through rate ya. Artinya dari sekian banyak orang yang dikasih lihat video lu, thumbnail lu ya kan, ada berapa banyak orang sih yang klik ya. Contoh misalnya gini. Kalau misalnya YouTube ngasih lihat ke 100 orang thumbnailmu dengan thumbnailnya orang lain, oke? Misalnya dari 100 orang dikasih lihat, ada 10 orang ngeklik, artinya sekarang lu punya rasio klik tayang adalah 10%. Oke, bisa paham? Kalau misalnya cuma 4 orang yang klik, berarti ya cuma 4%. Oke? Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, kalau gitu rasio klik tayang yang bagus itu berapa, Pak? Setahu gue. Lu bisa mencapai 10% atau lebih, itu udah ciami, TOP BGT. Gue lihat ada yang dapat 13%, 15%. Bahkan gue pernah dapat waktu itu sekitar 16-18%. Itu TOP BGT. Kenapa thumbnail itu ya kan bisa segitu tingginya atau bisa segitu rendahnya? Jadi ada dua sih. Kalau yang pertama, misalnya nih, kalau lu udah lama kayak gue ya kan, dan kemudian banyak orang udah kenal mukanya gue ya kan. Jadi pada saat mereka ngelihat thumbnail dengan mukanya gue ya kan, orang itu udah
percaya, ya kan, udah kepengen nonton. Karena kenapa? Dia udah sering nonton video-videonya saya. Menurut gua thumbnail itu kalau pakai muka, ya muka dari kreatornya itu lebih bagus, ya kan. Jadi kenapa? Jadi orang itu berasa udah kenal, ya kan. Kalau udah kenal dia lebih cenderung kepengen ngeklik. Apalagi misalnya video lu sebelumnya dia suka, ya kan, dia akan cenderung lebih pengen ngeklik. Oke. Nah, yang kedua, ya kan, kenapa rasio klik rank atau CTR itu bisa rendah atau tinggi? Ini tergantung dari bagaimana YouTube menyebarkan thumbnailmu. Jadi kalau YouTube nih misalnya algoritmanya lagi kurang pas, oke, dia nyebarinnya ke orang-orang yang mungkin nggak begitu tertarik atau kategorinya beda dengan apa yang lo ngomongin. Contoh misalnya yang tadi mukbang pedas ya. Nah, banyak orang mungkin nggak suka mukbang pedas. Banyak orang mungkin sukanya agak mepet, mungkin suka kuliner, jalan-jalan ke luar negeri atau makan makanan cemilan gitu. Tapi nggak suka mukbang. Beda lo ya. Jalan-jalan suka makan, tapi dia nggak suka mukbang. Nah, ini ada kemungkinan orang nggak ngeklik. Ya, orang nggak ngeklik karena orang nggak peduli dia mukbang ya. Jadi intinya tergantung dari algoritma YouTube juga dia nyebarinnya ke siapa. Gimana caranya supaya algoritma ini bisa nyebarin ke orang yang tepat? Nah, itu seperti kata gue, ya kan. Algoritma akan menyebarkan ke orang yang lebih tepat kalau misalnya dia bisa dapat datanya dari orang-orang yang ngeklik ini. Makanya, ya kan, semakin banyak disebarkan, semakin banyak orang-orang yang ngeklik dan orang yang tepat, YouTube ini algoritmanya akan mendapatkan data yang lebih akurat. Jadi ini biasanya sejalan dengan waktu. Paham di sini guys ya. Tapi intinya strategi kedua, cara untuk memaksa algoritma YouTube ini biar mau mempromosikan videomu adalah lo mesti membuat algoritma YouTube ini jatuh cinta sama lo. Gimana caranya? Lo bikin thumbnail semenarik mungkin, ya kan? Bikin thumbnail semenarik mungkin sehingga orang mau ngeklik ya. Nah, gimana caranya bikin semenarik mungkin? Ada macam-macam ya. Salah satu cara menurut gue yang gue paling suka sekarang adalah adanya dengan fitur test and compare ya. Jadi di YouTube itu ada fitur test and compare di mana sekarang hampir semua channel dapat, kalau nggak salah channel gue yang baru mulai aja dapat ya kan. Lu bisa upload 3 thumbnail sekaligus ya. Jadi lu upload 3 thumbnail ya. Terserah lu mau beda sama sekali atau mungkin cuma beda-beda dikit, nggak ada masalah ya. Strateginya masing-masing ya kan. Kamu coba mungkin yang ini warnanya hitam putih, yang ini warnanya biru, yang ini warnanya kuning, yang ini warnanya hijau, terserah ya kan. Nah, nanti kamu akan lihat hasilnya dan jangan kaget guys ya. Karena kenapa? Nanti akan kelihatan hal-hal yang kamu pikir misalnya bikin thumbnailmu itu menarik, ternyata enggak. Kayak gua nih sekarang ya, ini contoh salah satu video gua ya kan. Ini video gua menarik karena gua dari dulu mikir orang tuh milih yang warnanya agak norak, which is warna hijau neon. Gue pikir itu yang paling menarik, tapi ternyata enggak guys. Ternyata orang lebih milih yang warnanya kayak gini, yang warnanya hitam biru. That's it, begitu doang guys. Dan ini gue dapet datanya persis dari YouTube-nya. Dan YouTube nggak mungkin salah, ya kan? Karena ini berdasarkan data real, ya kan? YouTube akan ngasih lihat orang calon viewers semua thumbnail lu ini ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada 900 impresi, YouTube akan ngasih 300 orang yang thumbnail A, kemudian 300 orang thumbnail B, 300 orang thumbnail C. Nah, dari sini ada berapa banyak orang yang actually ngeklik dan nonton sampai habis videomu. Nah, nanti yang paling banyak ngeklik dan paling banyak nonton sampai habis videomu, itu yang menang. Asik kan ya? Dan nanti kamu nggak perlu ngapa-ngapain, YouTube sesudah 2 minggu dia test and compare, dia akan pilih pemenangnya dan otomatis itu akan jadi yang thumbnail pemenang di videonya kamu. Jadi tenang aja, ini semua diatur sama YouTube dan menurut gue ini salah satu fitur yang paling TOP BGT. Dan ini bisa bikin algoritma YouTube jatuh cinta sama channel lo. Oke, cara selanjutnya untuk memaksa algoritma YouTube bekerja untuk mempromosikan channel lu adalah tadi udah kenalan, kemudian udah jatuh cinta. Sekarang kamu mesti bikin algoritma YouTube mabuk cinta sama lu. Apalagi nih Pak? Ya gue pilih istilah ini supaya lu gampang ingetnya ya. Jadi kenalan itu kan ya baru kenalan ya kan. Nah, ini kategorinya sama semuanya, lu jelas ya kan. Lu ada di posisi kategori yang mana. Kemudian yang kedua untuk membuat jatuh cinta, lu bikin thumbnailnya, bungkusannya yang menarik ya kan, dandannya menarik, pakaiannya menarik ya, something kayak gitu. Kemudian ketiga bikin jatuh cinta. Jatuh cinta gimana? Kalau orang jatuh cinta, maunya ngapain sih guys? Maunya tuh ngomong lama-lama, ya kan? Betul kan ya? Tuker pikiran, tuker perasaan, something kayak gitu. Betul kan ya? Sama seperti video YouTube juga seperti itu ya. Maksudnya apa? Maksudnya kamu mesti meningkatkan yang namanya average view duration atau bahasa dewanya adalah AVD. Jadi, orang itu harus bisa berlama-lama nongkrong nonton videomu sampai habis. Kalau bisa diulang-ulang. Jadi kalau tadi udah dikenali ya kan, udah dikenali kamu ngomongin mukbang pedes, kemudian orang sudah milih kamu karena dandanannya paling heboh, paling menor, paling hot ya kan. Kemudian pada saat itu orang klik dan dia nonton, dia berlama-lama hangout sama lu, itu artinya algoritma YouTube mabuk cinta sama lu. Udah kenal, jatuh cinta, terus mabuk cinta. Artinya apa? Artinya
algoritma bilang ini keren ya. Artinya orang ini benar-benar suka dengan apa yang kamu tawarkan, dengan konten yang kamu sajikan. Sekarang gimana caranya untuk membuat orang tuh betah berlama-lama nonton videomu? Nah, ini ada 3 hal ya kan. Saran gua adalah menggunakan yang namanya format 3 babak. Wah, ini apa sih Pak? Ini sinetron Pak? Iya, kurang lebih kayak gitu ya. Format 3 babak ini ada hook, yang pertama, kedua ada konten, dan yang ketiga adalah CTA atau call to action. Apa sih Pak? Jelasin dong. Oke, hook itu adalah mungkin kalau di video panjang, YouTube panjang ya, itu feeling gue sekitar 30 detik sampai dengan 60 detik. 30 detik, 60 detik pertama daripada video tersebut ya. Jadi hook itu harus bikin orang itu kesengsem. Ya, harus bikin orang itu kepengen dengerin lagi atau nonton lagi sampai habis. Ya, contoh misalnya gini, kalau dalam istilahnya relationship ya, kamu kenalan nih, kamu udah ngincer cewek ini, kamu udah jatuh cinta, mau kenalan karena dia oke banget. Begitu kamu kenalan, nah ini adalah kalimat yang pertama kali diucapkan oleh cewek itu. Ya kan? Apakah kalimat ini akan membuat kamu semakin penasaran, semakin kesengsem, atau membuat kamu langsung, aduh, sorry ya. Bisa paham ya? Nah, itu ya. Jadi hook ini harus menarik ya. Hook itu biasanya ya harus sesuatu yang kayak apa sih yang orang itu pengen tahu dan bikin orang kepo ya. Jadi bikin orang kayak semakin misterius, semakin penasaran ya. Tapi jangan sampai nggak ada konteksnya juga. Jadi ini ya apa ya ngomongnya kayak belajar film kungfu gitu ya. Belajar kungfu maksud gue ya. Jadi harus ada balance ya antara kepo, misterius dan juga konteks ya. Jadi harus ada harus ada keseimbangan di situnya. Nah, kalau kamu udah bisa ngehook orang ya kan udah bikin orang itu tertarik. Contoh misalnya kayak gini ya. Oke, contohnya kita lihat salah satu video mukbang dari Korea ini ya. Nah, di sini guys ya, dia punya awalan ya, memang dia nggak terlalu banyak ngomong, tapi lu lihat tulisannya ya, ini menarik guys ya. Jadi pertama kali lu lihat di awal, bentar nih ya. What are you? The only one eating? Terus kayak makanan chicken leg snacks. Ini kayak makanan anjingnya guys, terus dimakan sama dia guys. Dan dia nggak ngomong apa-apa. Lu penasaran nggak guys? Lu pengen tahu ya kan ya? Nah ini beneran makanan anjingnya apa makanannya dia? Oh, sambil makan terus videonya pelan-pelan gini. It's salty, so I keep picking up. Dimakan aja terus makan aja. Sambil sembari dia nonton mukbangnya video orang lain. Ya kan? Kayak gini guys ya. Nah, ini bikin orang penasaran. Ya, bikin orang penasaran. ASMR mukbang stick drum ayam barbecue raksasa mie kacang hitam resep makan. Ini apa ya, translatannya kacau ini. But anyway, itu maksud gue ya. Jadi di awalnya itu bikin bikin orang tuh penasaran. Nah, kalau misalnya udah dapet hooknya, orang udah makin penasaran. Makanya lu lihat di sini ya. Ini lonjakan di awalnya tuh tinggi banget ya. Set kayak gitu ya kalau kamu lihat di sini. Nah, abis itu nanti akan ada orang yang bertahan dan akan ada orang yang cabut. Tapi kalau misalnya lu bisa nahan orang sampai misalnya 60%, contoh kayak gini ya, dia ini udah 50%, lebih feeling gue sekitar 60% masih nonton di sini, ya kan? Ini di 8-9 menit terakhir, ya kan? Masih nonton, congratulations, ya kan? Karena ini algoritma YouTube akan semakin mabuk cinta sama lu. Dia akan menganggap bahwa video ini bener-bener disukai orang. Karena kenapa? Lihat nih, banyak orang nonton sampai di sini, masih ngabisin waktu lama di sini. Ini apa nih? Nah, ini guys ya, ternyata bagian mukbang memang namanya mukbang ya. Makanan itu banyak banget guys di sini guys. Wah, gila guys. Ini makanannya serius guys, banyak banget. Wow. Wow. Ini guys dia nggak ngomong apa-apa guys, cuma makan aja diliatin anjingnya guys. Anjingnya baik juga ya, nggak minta makanan gitu sama dia ya. Mungkin dia tahu kali pedes ya, pedes jadi dia nggak berani makan, oke. Nah itu guys, ya bisa paham di sini ya. Ini akan membuat algoritma YouTube makin jatuh cinta sama video-video lu. Nah jadi intinya kalau algoritma YouTube itu udah kenal, udah jatuh cinta, udah mabuk cinta sama lu. Sekarang mau nggak mau, dia akan memaksa dirinya sendiri untuk mempromosikan video-videomu kepada orang lain. Dan hasilnya seperti ini nih. Nah ini guys, kalau kamu lihat ya, ini salah satu video gue yang terakhir. Ini menurut gue salah satu yang oke banget. Kenapa? Ini luar biasa guys. Ini browse features ya. Browse features ini artinya rekomendasi dari YouTube. Ini sampai dengan 74,1%. Dan sesudah gua lihat guys, ternyata grafiknya yang bikin algoritma YouTube tuh mabuk cinta. Kenapa? Karena sekarang yang nonton sampai habis banyak banget. Nah, makanya hari ini gue bisa cerita sama lo seperti ini. Nah, kalau misalnya strategi ini berhasil, tolong komen di bawah ya, biar kita semua pada tahu dan kita bisa selamatin kamu. Dan semoga teman-teman lain juga bisa berhasil juga memanfaatkan strategi yang gue terapkan di sini.